Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kalian atur dulu ya bangkunya agar sejajar, agar lebih rapi. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Silakan kepada ketua kelas untuk membimbing pembacaan doa. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Mala, Hadir. Imada Nur Saida, Hadir. Ira Yasmin, Hadir, Bu. Saskia, Hadir, Bu. Amalia Isnaini, Hadir, Bu. Ratu Andriani, Hadir, Bu. Lisa Cahyani, Hadir, Bu. Desi Ayu Nur Surati. Hadir, Bu. Adek tahu Desi sakit apa? Katanya sakit perut. Katanya mah. Kita doakan ya, semoga Desi cepat pulih dan bisa kembali untuk mengikuti pembelajaran. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu akan membagikan asesmen non kognitif, di mana asesmen ini berfungsi agar Ibu mengetahui daya belajar kalian untuk evaluasi Ibu pembelajaran berikutnya. Waktu mengisinya 5 menit ya. Udah, Bu. Oke, sudah 5 menit. Mana rutin apa? Nah, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai sistem sirkulasi darah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan. Apa sih fungsi dari kita mempelajari materi sistem pencernaan? Nah, fungsi dari kita mempelajari materi sistem pencernaan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaiknya. Oke, sekarang kita pelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Di sini ada tujuan pembelajarannya itu ada 3. Silakan kepada Mala untuk membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan alat atau organ pencernaan manusia. Manda baca yang kedua. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelenjar dan enzim pencernaan. Iya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa kelainan pada sistem pencernaan manusia. Nah, itu ya. Untuk tujuan pembelajaran itu ada 3 ya, seperti yang disebutkan oleh temannya tadi. Nah, di materi sistem pencernaan ini, Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, di mana pada kelompok tersebut akan mendiskusikan tentang LKPD yang akan Ibu bagikan, lalu mempresentasikannya ke depan. Baik adik-adik, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian akan analisis video tersebut untuk menjawab soal-soal dari LKPD yang akan Ibu bagikan. Dan Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan video tersebut. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan bersemangat. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh.
Nah, teman-teman, rangkaian proses pengolahan makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Ikuti terus videonya ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar.
Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Baik, adik-adik, berdasarkan video yang telah ditonton, ada yang bisa menjelaskan apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan manusia dan juga bagaimana mekanisme dari sistem pencernaan. Saya mau coba Bu. Ya, silakan Ira. Jadi organ yang berperan dalam sistem pencernaan itu ada organ-organ pencernaan dan enzim pencernaan. Kemudian mekanisme pencernaan itu dimulai dari mulut, terus kerongkongan, lambung, ujung salut, ujung besar, dan lalu balik ke anus. Ya, betul sekali. Di sini Ibu akan jelasin sedikit ya. Tadi itu yang berperan dalam sistem pencernaan itu bukan hanya enzim berjuang organ, melainkan ada juga kelenjar. Di mana kelenjar itu yang akan memproduksi dari enzim tersebut. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, di mana pada kelompok itu akan mendiskusikan mengenai LKPD yang akan Ibu bagikan. Kelompok pertama yaitu Lisa, Mala, dan Saskia. Kelompok kedua Ira dan Ratu, dan kelompok ketiga Amalia dan Imanda. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit, cukup nggak?
memberi pertanyaan atau menanggapi atau mengomentari dari hasil diskusi kelompok 1. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk kelompok 2, apa peran pankreas dalam sistem pencernaan manusia? Ya, silakan kelompok 1. Saya bisa jawab dulu pertanyaan dari Indra. Jadi pankreas ini berperan untuk menghasilkan jus pankreas yang mengandung enzim-enzim pencernaan seperti amilase, lipase, tripsin yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein dalam makanan. Terima kasih. Ya. Karena materi kita sudah selesai, jadi Ibu akan membagikan kalian soal untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan materi ini. Silakan diisi ya. Masih, Bu. Dari mama sendiri cukup kan? Cukup, Bu. Oke, Bapak semuanya sudah selesai. Sudah, Bu, saya sudah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian asesmen formatif di mana nanti kalian isi itu. Asesmen formatif ini berfungsi sebagai penilaian diri kalian sendiri. Nah, seberapa paham kalian terhadap materi ini? Silakan diisi. Sebenarnya sudah sesuai dengan bulannya. Kasih, Bu. Ini waktunya 5 menit ya. Dari Bu. Bu, saya sudah. Saya sudah. Oke, Tanda tangan 900. apakah semuanya sudah selesai? Apakah semuanya sudah selesai mendengar? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, adakah yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Tadi saya mau bertanya, Bu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi apa? Bagus pertanyaan dari Budi Mara. Jadi, minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan. Silakan kalian baca ya mengenai sistem pernapasan itu untuk kita bahas minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan. Jangan lupa dibaca untuk kita bahas minggu depan. Baik, sekian pembelajaran dari hari ini. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.